Yang pertama, kita butuhkan tanah bakar secukupnya. Kemudian, kita butuhkan 10 biji kacang hijau dan 10 biji jagung. Kemudian kita butuhkan gelas atau wadah. Dan yang terakhir kita butuhkan label dan pulpen untuk menamai setiap wadah atau gelasnya. Langkah pertama, masukkan tanah bakar ke dalam gelas atau wadah yang telah kita sediakan. Lakukan hingga semua wadah terisi oleh tanah bakar. Selanjutnya, beri keterangan pada label, kemudian tempelkan pada masing-masing wadah. Kemudian kita masukkan biji kacang hijau dan juga bibit jagung ke dalam masing-masing wadah sesuai dengan label yang telah kita berikan. Di sini saya menggunakan 20 wadah, yaitu 10 wadah untuk biji kacang hijau dan 10 wadah untuk jagung, yang dimana masing-masing mendapatkan perlakuan yang berbeda, yaitu untuk perlakuan terang dan perlakuan gelap. Kemudian kita siram dengan air secukupnya. Kemudian simpan pada tempat yang berbeda, yaitu di tempat yang terkena cahaya matahari dan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Lakukan pengamatan selama 6 hari. Hasil pengamatan. Pembahasan. Pada tanaman kacang hijau yang tumbuh pertama kali yaitu radikula, dan pada tanaman jagung yang tumbuh pertama kali juga radikulanya. Perbedaan kecepatan tumbuhan tanaman di tempat yang berbeda kondisi faktor luarnya sangat terlihat.
seperti pengamatan yang telah saya lakukan. Tanaman pada tempat gelap pertumbuhannya sangat cepat atau bertambah tinggi. Selain itu, warna daun pada tanamannya juga berbeda. Di tempat gelap, daunnya berwarna kekuningan, sedangkan pada media yang diletakkan pada tempat terang, pertumbuhannya tidak terlalu cepat atau mengalami pertambahan ukuran sedikit demi sedikit, dan warna daunnya berwarna hijau. Hal itu disebabkan oleh adanya klorofil yang menyerap cahaya matahari. Perkecambahan terjadi secara aktif, yaitu pada kondisi saat air masuk ke dalam benih atau bibit. Hal ini biasa disebut imbibisi, karena pada saat imbibisi, biji akan menyerap air dari lingkungan dengan tujuan untuk mematahkan masa dormansi, sekaligus mengaktifkan embrio untuk menghasilkan hormon giberelin. Perkecambahan setiap biji pada kondisi yang sama tidak memiliki kecepatan yang sama, karena pada setiap biji memiliki pengaruh hormon yang berbeda-beda. Hal itu yang menyebabkan ketidaksamaan waktu pertumbuhan antara biji satu dengan biji lainnya. Tipe perkecambahan yang terjadi pada perangkat percobaan saya antara lain, tipe perkecambahan epigel yang dimana hipokotilnya memanjang sehingga prumula dan kotiledonnya terangkat ke permukaan tanah, dan pada perlakuan tempat terang atau terkena cahaya matahari, kotiledonnya melakukan fotosintesis selama daun belum terbentuk. Yang kedua, tipe perkecambahan hipogel yang dimana epikotilnya memanjang sehingga prumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas permukaan tanah, sedangkan kotiledonnya tertinggal di dalam tanah. Pada pertumbuhan kacang hijau dalam kondisi terang, kotiledon pada biji 1 dan biji 3 sudah lepas di hari ke-6. Namun, pada biji 2, 4, dan 5, kotiledon sampai hari ke-6 belum juga lepas. Pada pertumbuhan kacang hijau di tempat yang gelap, kotiledon pada biji 1 sudah lepas di hari ke-5. Di hari ke-6, kotiledon pada biji ke-4 sudah lepas, namun pada biji 2, 3, dan 5, kotiledonnya sampai hari ke-6 belum lepas. Lepasnya kotiledon ini disebabkan oleh hipokotil yang memanjang ke atas atau permukaan tanah. Kesimpulannya, pertumbuhan kecambah pada tempat gelap terjadi sangat cepat karena hormon auksin yang terdapat pada tanaman tidak terkena sinar matahari, sehingga hormon auksin tersebut bisa memacu pemanjangan batang pada kecambah. Hal itulah yang menyebabkan kecambah lebih cepat tumbuh. Dan juga warna daun dan batangnya berbeda dengan perkecambahan di tempat terang, yaitu daunnya berwarna kuning dan berbatang kuning pucat karena kekurangan klorofil. Sedangkan pada pertumbuhan kecambah pada tempat terang lebih lambat, karena pada hormon auksin terkena cahaya matahari, maka hormon auksin akan terurai dan rusak, serta mengakibatkan pertumbuhan pada tanaman menjadi lambat. Karena terkena atau mendapat cahaya matahari, tumbuhan memiliki klorofil yang cukup dan banyak sehingga batang dan daunnya berwarna hijau. Terima kasih, semoga bermanfaat.